Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat rekan-rekan dan ibu dosen pengampu mata kuliah forecasting. Jadi tujuan kami di sini yaitu akan menyampaikan materi tentang analisis ramalan produksi karet. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya, Rizka Diansa, ada rekan saya Antoni, dan 2 rekan saya yaitu Sari Sadila serta Sri Marham Hasan. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi atau menyampaikan materi tentang peramalan produksi karet. Jadi untuk peramalan hasil produksi karet diambil untuk 3 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertama itu pendahuluan sebagai materi pertama. Pertanian di negara berkembang merupakan sektor ekonomi yang potensial karena memberikan kontribusi yang sangat besar dan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian nasional. Peran sektor pertanian di dalam bidang perekonomian adalah merupakan sektor yang menjadi peluang atau tulang punggung dalam pembangunan dan perbaikan perekonomian Indonesia, yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan berkontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Sektor pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Dengan demikian, perlu diadakan pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama itu ada tantangan ekonomi, di mana penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri, tekanan yang cukup berat terhadap kinerja ekspor suatu komoditas. Yang kedua itu peran karet, di mana peran karet dan barang karet terhadap ekspor nasional tidak dianggap kecil mengingatkan jumlah konsumsi karet. Dunia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Yang kedua itu ada konsumsi karet dunia, di mana pada tahun 2009 konsumsi karet dunia sebesar 9.277 juta ton, sementara tahun 2010 naik menjadi 10.664 juta ton. Harga karet di pasar dunia dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut dari negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Cina, India, dan Asia Pasifik. Indonesia pada tahun 2010 hanya mampu memberikan kontribusi untuk kebutuhan karet dunia sebanyak 2,41 juta ton karet, atau urutan kedua setelah Thailand yang sebesar 3,25 juta ton. Bisa diprediksi pada tahun 2009 9,277 juta, sedangkan tahun 2010 10 juta, 664 juta ton karet. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sari. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karet. Produksi
produksi dan produktivitas tanaman karet tidak selalu mengalami peningkatan. Kadang terjadi penurunan serta konstannya jumlah produksi. Hal itu dipengaruhi faktor-faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja, luas lahan, pemakaian pupuk, jumlah pohon produktif, dan curah hujan. Faktor-faktor produksi tersebut harus dapat dikendalikan. Pengendalian yang dimaksud yaitu dengan membatasi setiap tindakan yang dianggap dapat mengurangi nilai tambah dan meningkatkan hal-hal yang dianggap dapat menaikkan nilai tambah terhadap hasil produksi karet. Faktor yang mempengaruhi hasil produksi karet merupakan tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian hasil produksi karet yang lebih optimal. Pentingnya peramalan. Rendahnya produktivitas di berbagai jenis usaha menjadi masalah bagi banyak perusahaan. Masalah produktivitas yang dimaksud pada dasarnya yaitu bagaimana kombinasi setiap input yang digunakan untuk menghasilkan output yang maksimal kuantitasnya serta berkualitas. Pengertian input dalam hal ini berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan dan diinput meliputi pengguna lahan, tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, dan berbagai input lainnya. Produksi juga dipengaruhi oleh faktor biologi tanaman, tanah, dan alam seperti curah hujan. Ketika curah hujan tinggi, maka integritas cahaya matahari yang berguna untuk fotosintesis tanaman akan berkurang, sehingga kualitas latex akan berkurang karena tetesan air hujan. Faktor curah hujan menyebabkan aktivitas karyawan yang terbatas. Selain itu, faktor sosial ekonomi termasuk manajemen produksi, tingkat pendidikan, pendapatan, keterampilan pekerja juga dapat mempengaruhi tingkat produksi. Metode analisis peramalan metode Box-Jenkins atau ARIMA. Prosedur Box-Jenkins terdiri dari beberapa tahapan yaitu identifikasi, estimasi, evaluasi, dan model dan peramalan. Thohir 2011, pada tahap identifikasi dilakukan eksplorasi terhadap pola data untuk mengetahui unsur musiman, kestasioneran data, identifikasi terhadap pola ACF dan PACF. Pada tahap estimasi model dilakukan perhitungan awal untuk parameter-parameter dari model tentatif. Tahap evaluasi model dilakukan uji diagnostis untuk menguji kedekatan model dengan data. Pada tahap peramalan dilakukan penerapan terhadap model dengan parameter yang paling efisien. Menurut Firdaus dalam periode 2011, setelah data dipastikan stasioner, selanjutnya adalah identifikasi untuk menentukan model ARIMA tentatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis perilaku atau pola ACF dan PACF. Koefisien autokorelasi atau ACF dapat bernilai antara min 1 sampai 1. Parsial autokorelasi atau PACF digunakan untuk mengetahui ukuran hubungan antara deret waktu yang berbeda ketika pengaruh dan variabel lain dihilangkan. Untuk mendapatkan plot ACF dan PACF dilakukan dengan menggunakan analisa software Minitab 17 dan EView 8. Kriteria evaluasi model Box-Jenkins ARIMA yaitu di bawah ini. Analisis peramalan produksi karet kebun Sukamangli. Dari pengamatan data jumlah produksi kebun Sukamangli untuk meramalkan produksi karet 3 tahun ke depan yaitu 2015, 2016, dan 2017 dengan menggunakan data series dalam rentang waktu 8 tahun terakhir periode bulan Januari dari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2014. Jumlah 96 data aktual. Dari deret waktu, jumlah produksi karet tersebut akan menggambarkan pola data yang menentukan pemilihan model peramalan yang tepat agar mendekati data aktualnya. Pola data aktual dan analisa menggunakan program Microsoft Excel 2013, software Minitab 17, dan EView 8 untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada data jumlah produk, apakah terdapat data stasioner, memiliki unsur musiman dan unsur tren, yaitu dengan mengamati pola data dan
data produktif karet, plot autocorrelation function atau ACF. Hal ini sesuai Firdaus 2006 dalam Tauhir 2011 yang menyatakan ACF dapat digunakan untuk periode bulan pada setiap tahun pengamatan untuk mengetahui pola pergerakan hasil produksi setiap bulan atau pada saat musim basah dan musim kering. Materi atau menyampaikan materi tentang peramalan produksi karet. Jadi untuk peramalan hasil produksi karet diambil untuk 3 tahun mendatang, yaitu di tahun 2015, 16, dan 17 dalam periode bulan dan triwulan. Oke, kita bahas untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Untuk triwulan pertama, untuk tahun 2015 triwulan pertama yaitu di angka produksi karetnya di angka 325.675 kg. Dan untuk tahun 2016 triwulan yang pertama yaitu 356.854. Dan untuk triwulan pertama juga di tahun 2017 yaitu 395.750 kg. Bisa kita lihat sama-sama rekan-rekan di materi, nanti akan ditampilkan materinya untuk triwulan 1, 2, dan 3. Dan untuk triwulan yang terakhir yaitu triwulan keempat untuk tahun 2015 yaitu 258.359 kg. Dan untuk triwulan keempat di tahun 2016 ini prediksi untuk produksinya itu meningkat, yaitu menjadi 293.983 kg. Dan untuk tahun 2017-nya ini cukup meningkat juga, ya kan, yaitu produksinya mencapai 328.790,9 kg. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang kami sampaikan, yaitu tentang analisis peramalan produksi karet. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa bulan hasil peramalan atau forecasting produksi karet dengan metode ARIMA menunjukkan bahwa hasil produksi karet PT Perkebunan Nusantara 9 Kabupaten Kendal mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017. Demikianlah presentasi ini dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil peramalan menunjukkan bahwa produksi karet di PT Perkebunan Nusantara 9 Sukamangli diperkirakan akan meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2017, di mana metode yang kami gunakan yaitu metode ARIMA. Dalam analisis peramalan ini terbukti efektif untuk memprediksi hasil produksi karet berdasarkan data historis. Untuk faktor penentunya di sini yaitu dipengaruhi oleh faktor tanaman, ya kan, termasuk juga faktor tenaga kerja, luas lahan, jumlah pohon produktif, pupuk, dan curah hujan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada kata-kata kami yang salah dalam penyampaian, mohonlah untuk dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.